Assalamualaikum teman-teman. Salam rayu. Ketemu lagi kita di channel Misteri Sumatera. Seperti judulnya, memang tugas kami mengungkap misteri-misteri ya kan teman-teman ya. Misteri tewas mati Gajah Mada yang berabad-abad belum terbuka. Mudah-mudahan dengan kisah ini, catatan ini akan terbuka. Oke, kita masih tentang legenda tewasnya mati Gajah Mada di Tumihang. Dan kita masuk ke episode 22 dengan judul Kenapa 7 Panglima mampu mengalahkan Gajah Mada di Tumihang. Oke teman-teman ya, seperti biasa kami minta teman-teman membacalah dari edisi berikut. Di edisi 22 kalau tentang tewas ini mulai 18 lah, kalau memang terlalu jauh dari seri 1. Kita masih akan lanjut ini teman-teman ya. Teman-teman kan sudah membaca kisah-kisah bagaimana kepala dipenggal, darah dibuang, dan disebar dalam beberapa penjuru mata angin. Dan kita berbenturan dengan sebuah mitologi Hindu dan Buddha, yaitu Bhairawa Tantra. Oke ya teman-teman. Jadi kami tidak akan jelaskan lagi yang lain-lainnya. Tolong ikuti dari seri 18, 19, 20, 21, 22. Karena kalau Anda nanti komentarnya aneh-aneh, udah jelas Anda nggak menonton video ini sampai habis, dan Anda juga tidak mendengar dari seri 18. Kalau bisa seri 1 boleh, karena supaya lengkap. Oke ya, ini bukan sebuah cerita, tapi hasil-hasil observasi kami. Dan untuk teman-teman, kita dalam video ini punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Kan kami sudah sampaikan, lain lubuk, lain ikannya. Apa yang kami sampaikan, cara kami menyampaikan, jangan disamakan seperti teman-teman di Pulau Jawa sana. Oke ya, nggak bisa. Kita orang Sumatera, nggak bisa polanya sama dengan di sana. Jadi Anda, maunya seperti inilah. Kami di sini begini, ya nggak bisa. Itu kan wilayah adat dan budaya di sana. Kalau kami sebagai orang Sumatera Utara, Aceh, Haru, Tumihang, Pasai, ya kami ngomong seperti ini teman-teman ya. Supaya Anda mengerti juga. Lagi pula selama ini ya, sejak Indonesia merdeka, sudah cukuplah tanah Aceh, tanah Melayu, Haru dihantam dengan cacian maki dari teman-teman yang mengagung-agungkan kerajaan Majapahit yang gak percaya tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Hujatan, hinaan kepada orang Aceh, Melayu. Wah, kurang apa lagi kalau kita buka website semua tentang tewasnya mati Gajah Mada. Apa tuh negara kecil? Apa Aceh itu cuman meriam bambu? Kadang ada juga komentar seperti itu, kami hanya bilang begini aja. Maaf ya teman-teman ya. Jangan kayak katak dalam tempurung lah. Kalau ada duit kau, jalan-jalan kau ke Aceh, ke Melayu. Ya kan? Dia bilang, apa di sini banyak ribuan, ratusan, candi lah. Oh belum, tunggu. Kau kelihatan kali kau nggak pernah jalan. Itu, kita kadang kesel loh teman-teman. Tapi itulah karakter Bhairawa Tantra Kalacakra. Oke ya teman-teman, kalau sudah di episode ini begitu saya sebut Bhairawa Tantra Kalacakra, berarti Anda sudah membaca dari seri 18. Oke? Nah, jadi kami juga harus menyampaikan ini dengan pola yang ada di tempat kami. Oke, jangan suruh kami ngomongnya kayak orang di sana lah, lebih lembut. Ya nggak bisa lah, kita kan orang Sumatera. Kalau kami orang lembut berarti kau ngatur kami, nggak cocok itu bos. Oke? Bukan kau yang ngatur kami aja, nggak pernah ngatur kalian kok. Kalian pula ngatur-ngatur video kami. Apa yang harus kami sampaikan? Oh ya, maunya ada, kan sering kali seperti itu. Mana nih bukti-buktinya? Satu-satu kawan. Kami kan nggak tipikal Anda, bukan tipikal Anda langsung serap. Kami ngerti tipikal Anda karena kalian ada Bhairawa Tantra Kalacakra yang punya powernya memang penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Itu karakter Bhairawa Tantra Kalacakra. Oke ya teman-teman ya. Kita akan membahas 7 Panglima berhasil membunuh Gajah Mada dengan pola dipenggal kepala dan darah dipisah dan regalia dibuang dalam 8 penjuru mata angin seperti yang ada seperti mirip Surya Majapahit ya kan, 8 sudut mata angin, tapi itu tempat para dewa. Nah, oke ya teman-teman, supaya teman-teman mengerti tentang kenapa kepala Gajah Mada itu harus dipenggal. Oke ya. Juga teman-teman, kami juga di video ini sarankanlah kalau bisa teman-teman carilah buku Muhammad Yamin edisi pertama
yang diterbitkan tahun 1953. Ini kami dari awal kan suka menampilkan kepala dari Muhammad Yamin ini. Karena memang itulah fakta yang harus disampaikan, oke? Karena terakota kepala itu masih ada di Museum Nasional Trowulan, ya di Mojokerto. Jadi ya nggak mungkin lah sembarangan masukkan terakota itu. Kalau kami mengerti, diduga itulah kepala yang dikirim dari Tumihang ke Mojokerto untuk menghalau kesaktian dari Mahapati Gajah Mada yang menggunakan diduga Bhairawa Tantra Kalacakra. Oke ya teman-teman ya. 7 Panglima. Ini kita kembali ke 7 Panglima. 7 Panglima dikisahkan itu kan udah kami sampaikan bahwa itu diutus dari beberapa kerajaan. Ya, permintaan itu diajukan Tumihang untuk di Kutaraja. Ya, di Kutaraja itu di zaman itu adalah ada kerajaan Lamuri mau ke Islam atau pra-Islam. Kita ketahui bahwa Lamuri itu dulu kerajaan Hindu-Buddha. Oke ya. Kerajaan Hindu-Buddha yang cukup tua. Nah, 7 Panglima ini diperkirakan memiliki Bhairawa Tantra Heruka. Sekali lagi, dari 7 Panglima ini, dan mungkin 7 Panglima ini diperkirakan mereka menguasai salah satu ilmu dari Bhairawa Tantra Heruka. Oke ya, Bhairawa Tantra Heruka. Sekali lagi kami ulang 3 kali, Bhairawa Tantra Heruka. Mungkin itu asing loh teman-teman. Mungkin bagi teman-teman di Haru, Melayu, dan Aceh sekarang, kalau kami bilang 7 Panglima itu diduga menggunakan Bhairawa Tantra Heruka. Karena dalam kisah catatan rakyat itu ada satu yang namanya Panglima Hantomanu. Dia tidak mandi, tahan kebal, tahan tikam, dan dia memiliki sebuah kesaktian gitu aja. Itu di tahun 1300-an. Oke ya. Kita tidak diketahui dia itu berasal dari mana. Tidak diketahui dia berasal dari mana. Oke ya. Tidak diketahui dia berasal dari mana. Sehingga kita tidak bisa mengkonsumkan itu. Tapi dari ilmu yang dia gunakan, diduga dia menggunakan Bhairawa Tantra Heruka. Dia tidak pernah mandi berpuluh-puluh tahun. Ingat, dia tidak mandi berpuluh-puluh tahun. Di situ tidak bisa dia bilang di kisah itu tidak ada dia bilang dia dari Islam, dari apa, enggak, belum. Karena di zaman itu juga itu masih belum seperti sekarang. Kalaupun dia dari Islam, tidak ada ilmu seperti itu, teman-teman. Oke kan? Enggak ada ilmu seperti itu, tahan tikam, seperti itu, tahan 40 tahun mungkin umur dia tidak mandi dia seperti itu. Itu enggak ada pola itu. Tapi itu bagian dari sebuah masa lalu yang kejadiannya 750 tahun yang lalu. Oke? Kita ngukur ke 750 tahun ya teman-teman ya. Kami menduga dia menggunakan Bhairawa Tantra Heruka. Dan beberapa panglima juga melakukan hal yang sama. Dari 7 itu yang paling kuat itu Bhairawa Tantra Heruka itu dimiliki oleh namanya Panglima Hantomanu. Kami sudah sebutkan di seri-seri berikut, makanya kalau bisa ikutkan kisah itu dari 18, 19 sampai 22 ya. Supaya teman-teman mengerti. Jadi kalau nanti ada kolom komentar ini yang aneh-aneh, udah jelas Anda tidak membaca dari awal. Oke ya teman-teman ya. Bhairawa Tantra Heruka. Mungkin itu asing bagi teman-teman. Asing tuh. Bagi teman-teman di Majapahit yang mengagumi kerajaan Majapahit, itu lebih asing lagi. Bhairawa Tantra Heruka. Tapi di link deskripsi kami sudah baca. Kami berikan linknya supaya Anda mempelajari. Jadi kan di zaman purba ada 3 kan Bhairawa Tantra kan. Sudah disebutkan berkali-kali kalau Anda di Google, di video juga YouTube banyak. Bhairawa Tantra Kalacakra itu diumumkan dipegang Singosari dan Majapahit. Bhairawa Tantra Bima itu di Bali. Dan ada Bhairawa Tantra Heruka itu di Sumatera, ujung Sumatera. Oke, Bhairawa Tantra Heruka. Heruka itu adalah nama dewa. Oke ya teman, salah satu dewa. Itu asing banget teman-teman, itu asing. Kami juga dulu mempelajarinya itu dari seorang biksu, kami juga asing. Tapi begitu kami tanya tentang hal ini kepada senior mentor kami di Balai Arkeologi, memang ada. Udah pas. Jadi nggak lari dari arkeologinya ada. Nanti kita akan ceritakan di mana itu dan bagaimana mereka melakukan pemujaan. Di episode berikut kita akan muncul. Tapi ini di awal 7 panglima itu diduga menggunakan Bhairawa Tantra Heruka. Nah, karakter Bhairawa Tantra Heruka ini itu berkebalikan dengan Kalacakra. Itu kebalikannya lah. Gitu dia ya teman-teman.
Jadi jangan dibilang bahwa Gajah Mada nggak bisa dikalahkan, nggak bisa. Masa Raja Anda tahu Kertanegara itu lebih sakti dari Gajah Mada, ya. Bhairawa Tantra Kertanegara itu kalau dia masih hidup nggak ada apa-apanya Gajah Mada ini, teman-teman. Disentilnya aja kalah, teman-teman. Ya, kalau Kertanegara masih hidup, wah itu memang lawannya cuman Heruka memang. Jadi gitu teman-teman ya, ada lawan dari setiap Bhairawa Tantra ini. Ini kan sebuah sekte yang punya titik lemah, punya kekurangan masing-masing, teman-teman. Selama ini tidak pernah dibahas. Karena memang ini satu sensitif dan makanya kami berikan linknya. Jadi kita bukan mengarang, oke teman-teman ya. Kami berikan linknya nanti di linknya sehingga teman-teman bisa melihat, mendengar juga. Oh ini. Seperti pemenggalan kepala. Loh apa itu kok Gajah Mada? Wah ini udah nggak bener nih. Ya kami kasih kan. Bagaimana Dewi Lasmi memenggal kepala Dewa Wisnu. Itu ada kisah kan di dalam Hindu. Itu ajaran mereka. Jangan kita salahkan. Jadi ingat Gajah Mada ini di era Hindu-Buddha gitu ya. Agamanya Hindu-Buddha. Nggak bisa. Ilmu Bhairawa Tantra sesakti Gajah Mada nggak bisa tuh dihimpun dari pakai agama lain. Taruhannya darah minum gitu. Dan itu suci. Oke ya teman-teman ya. Kita kembali Heruka. Bhairawa Tantra Heruka itu sebuah kekuatan yang tidak diketahui banyak pihak. Tapi itulah yang menghentikan Gajah Mada. Karena memang Gajah Mada itu kan nggak main-main juga. Lawannya juga nggak main-main juga. Oke ya teman-teman. Itu yang banyak nggak mengerti orang. Teman-teman di Pulau Jawa juga jangan terlalu bangga dengan kesaktian Mahapati Gajah Mada. Kami ulangi lagi. Kertanegara itu lebih sakti daripada Gajah Mada. Digabung kekuatan Aditya Warman dengan Gajah Mada pun belum tentu sanggup menumbangkan Raja Kertanegara. Karena dia raja, dia bisa melakukan himpunan kekuatan. Makin banyak darah, makin banyak manusia, powernya makin gila. Kan itu taruhannya. Di dalam agama Hindu-Buddha, sekte Bhairawa Tantra itu suci. Kan berapa kali yang bilang? Suci dia dalam ajaran mereka untuk menuntut ilmu Bhairawa Tantra ini. Oke ya teman-teman, jangan pakai agama Anda kalau bicara tentang Bhairawa Tantra Kalacakra. Oke ya, jadi kekuatan ini penting zaman dulu teman-teman. Jadi Gajah Mada, kerajaan-kerajaan zaman dulu banyak sebenarnya raja-raja dulu menggunakan Bhairawa Tantra. Oke, bukan hanya Gajah Mada, ada sebuah kisah teman-teman di zaman Raja Airlangga. 300 tahun sebelum Singosari kalau nggak salah. Singosari 1200, Airlangga mungkin 1000. Yaitu kisah calon arang. Itu kan Bhairawa Tantra Bima itu dari Bali sana itu kalau nggak kemungkinan diduga. Oke ya teman-teman, itu nggak bisa. Bayangkan kesaktian Bhairawa Tantra Kalacakra atau Bima yang dimiliki calon arang itu bisa hampir menghancurkan suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Airlangga. Gila nggak itu? Dia menyebar penyakit, tak bisa diobati teman-teman. Nggak gampang itu kekuatannya teman-teman. Bisa menghancurkan, ya mau menghancurkan satu kerajaan. Sehingga Raja Airlangga mengirim utusan kan. Empu Barada. Nah Empu Barada ngalahkannya dengan apa? Dengan siasat. Anda cek aja di Google. Gampang itu teman-teman. Gak usah beli buku. Buka aja kejadian calon arang. Muncul itu semua. Dengan apa? Dengan siasat. Bukan dengan ilmu kekuatan penuh. Dia dengan siasat. Dia siasatnya itu menyerang balik dengan ilmunya. Selesai. Nah, jadi sama Gajah Mada juga bisa dikalahkan. Itu aja. Bisa dengan dikalahkan. Itu aja. Calon arang. Ceklah itu Bhairawa Tantra. Karena dia kalau Kalacakra menimbulkan keangkuhan. Power syndrome dia. Dia merasa lebih kuat tak tertandingi. Sehingga akhirnya menimbulkan sebuah kelemahan. Oke ya. Jadi salah satu penyebab tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Diduga 7 panglima ini menggunakan Bhairawa Tantra Heruka. Oke ya, di zaman itu hal yang wajar. Menggunakan ilmu-ilmu yang harus mengorbankan darah. Apalagi di era Hindu dan Buddha. Oke ya, waktu itu semua kan masih bias. Oke, jangan lupa teman-teman. Di Aceh juga harus ingat. Di Aceh ada Alamuri. Itu menggunakan Bhairawa Tantra. Diduga nanti akan menggunakan Bhairawa Tantra. Nanti kita akan jelaskan di episode berikutnya. Jangan lupa Merah Silu. Itu dulu diduga juga menggunakan Bhairawa Tantra. Karena dia kan Hindu
Hindu tua dia, belum Buddha lagi Merasilu itu kan, ingat kan? Sebelum dia berubah menjadi nama Maliku Saleh, dia namanya Merasilu dari Hindu Buddha itu, animisme. Kalau Hindu Buddha yang tentang Bhairava Tantra ini ya dibilang animisme, ya itulah dia Hindu tua. Salah dibilang itu, jangan lupa. Dengan kekuatan itu sebenarnya kan menggunakan, masih Merasilu itu dia kan menggunakan kekuatan gaibnya kan dari situ mengalahkan musuhnya, akhirnya dia masuk Islam, barulah dia lepasnya. Diduga pun belum dia melepas 100% lah kalau kita ngelihat sih. Karena kami kan sering juga ziarah ke makam Maliku Saleh. Karena waktu dia memimpin Samudra Pasai, kerajaan Majapahit gak berani datang. Kerajaan Majapahit menyerang Samudra Pasai itu sesudah Merasilu meninggal. Ikutlah ilmunya kan, barulah diserang. Makanya kalau Anda ziarah ke makam Maliku Saleh, itu di sebelahnya ada makam anaknya yang menjadi raja yang tewas di serang kerajaan Majapahit. Waktu Merasilu nggak berani kerajaan Majapahit menyerang karena dia tahu ilmunya. Tahu dia. Yakin kali kami tahu. Karena Merasilu dulu kan Hindu tua. Udah jelas dia menghimpun kekuatan Bhairava. Mungkin ya Heruka itu ya di zaman itu. Lamuri juga gitu aja. Nanti kita akan lihat kenapa di Sumatera ini banyak di Herukanya. Oke ya teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan di sini. Salah satu penyebabnya diduga 7 panglima ini menggunakan Bhairava Tantra Heruka. Pembahasan Bhairava Tantra Heruka secara spesifik kita akan bahas di episode berikut. Nah, yang kedua, kenapa akhirnya pasukan Gajah Mada ini bisa dikalahkan? Diduga, diperkirakan, dibantu oleh siapa? Aditya Warman. Oke ya. Diduga, diperkirakan, dibantu oleh Aditya Warman. Sekali lagi ketiga nih ya. Diduga, diperkirakan, dia dibantu oleh Aditya Warman. Jadi Tumiang Haru dan juga waktu itu Pasai Aceh Besar itu diduga mendapat bantuan dari kerajaannya Aditya Warman. Ingat ya, waktu Gajah Mada datang ke Tumiang, itu Aditya Warman sudah memiliki kerajaan tangguh dan besar di Pagaruyung, di Minangkabau lah kita bilang ya. Tapi sudah tidak di Damaseraya lagi. Anda tahu kan Damaseraya itu kan perbatasan dengan Jambi, tapi dia udah masuk ke pedalaman di Minangkabau. Oke ya teman-teman ya. Supaya Anda memahami juga, diduga Aditya Warman mengirim utusan atau bantuan lah untuk membantu itu mengalahkan Mahapati Gajah Mada. Oke, nanti kami akan sampaikan teman-teman. Sampai sumber primernya pun kita ikutkan nanti. Oke ya, pelan-pelan teman-teman. Oke teman-teman, pelan-pelan. Kami nggak akan seperti Anda memunculkan semua. Karena kami bukan karakter Bhairava Tantra Kalacakra. Kalau Anda memunculkan semua, sehingga saking tingginya nampak kelemahan teman-teman. Kami lebih cenderung mungkin pola yang kami pakai seperti 7 panglima itu aja. Bhairava Tantra Heruka. Oke ya, ini teman-teman asing yang namanya Bhairava Tantra Heruka. Di teman-teman di Aceh pun yang mendengar ini mungkin asing juga. Tapi ya itu memang harus dibuka. Itu dulu perlu ya teman-teman ya. Jangan Anda mana mungkin. Iya, zaman dulu beda lah teman-teman. Oke ya teman, sekarang aja banyak orang pakai pelet, pemanis. Ya kan? Pakai ilmu tahan kebal. Udahlah, gak usah munafik lah yang kayak gitu ya. Oke teman-teman ya. Janganlah zaman sekarang aja banyak pakai pemanis lah, penglaris. Nah itu kan turunan Bhairava Tantra Heruka. Makanya kami selalu tampilkan di video ini link-link dari Gus Mafid, seorang pemuka agama di NU yang sangat paham dia. Apa-apa aja peninggalan Bhairava. Jadi itu jangan munafik yang gitu-gitu ya teman-teman ya. Oh mana mungkin, aduh zaman sekarang. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, nah, itu kan pola kan itu. Begitu teman-teman. Itu yang kita harus sampaikan, bahwa kita itu juga sebenarnya mewarisi Bhairava Tantra masing-masing gitu. Nah, makanya kami bilang diduga Aditya Warman ikut membantu. Kenapa? Karena di kala itu ada pola yang kami lihat saling terkait. Nanti kita ikuti ya teman-teman. Sebenarnya itu saling terkait. Sumber primernya pun nggak akan jauh-jauh lah. Saling membantu lah bisa dibilang waktu itu ya kan. Saling membantu. Ada sebuah kisah dari buku Gajah Mada yang dikarang Muhammad Yamin. Kami bacakan aja lah biar enak ya.
Beberapa waktu sesudah tahun 1343, maka Aditya Warman meninggalkan Majapahit dan pulang menuju kembali ke Minangkabau dengan memindahkan pusat kerajaan dari Damasraya, Sijunjung, ke kaki gunung Merapi di tepi Batang Bengkawas. Aditya Warman naik nobat menjadi Datuk Sri Maharaja Diraja yang bersahabat dengan Majapahit dan mengembangkan sayap ke seluruh Andalas dan semenanjung Melayu di seberang Selat Malaka. Kami ulangi lagi. Mengembangkan sayapnya ke seluruh Andalas. Andalas itu berarti Sumatera ya teman. Itu berarti hampir seluruh Sumatera. Persahabatan yang mula-mula bersifat hangat dengan ahli politik Gajah Mada pada tahun 1343 sudah menjadi dingin, dan sesudah tahun 1345 sudah bersalin menjadi segan menyegani karena menjalankan politik negara kekuasaan, balance of power, dalam ruangan daerah Nusantara, yaitu Melayu Minangkabau di sebelah barat, sedangkan Majapahit tetap berkuasa di Indonesia bagian tengah dan timur. Bagaimana kemajuan kerajaan Melayu Minangkabau sesudah Gajah Mada meninggal 1364 tak dapat dibentangkan lebih lanjut dalam buku penerangan ini, karena keadaan itu mengenai tindak tanduk orang besar Aditya Warman yang segan hidup dengan Gajah Mada seperti dua ekor ular dalam lubang yang satu. Begitulah kisah itu ditulis di dalam buku Muhammad Yamin yang ditulis di tahun 50-an tentang hubungan Aditya Warman dengan Gajah Mada yang sudah tak nyaman. Bahasa sekarang kalau di Sumatera bilang udah tak enak lah hubungan itu teman-teman ya kan, sudah menyegani, udah nggak cakapan lah bahasa di sini ya, udah nggak enak lah hubungannya karena udah mempunyai kekuatan masing-masing teman-teman. Nah itu dia ya teman-teman, makanya waktu itu didiamkan kan, terjadi semacam pemberontakan sebenarnya itu, tapi didiamkan sama kerajaan Majapahit karena tahu kesaktian dari Aditya Warman yang menguasai ilmu Bhairawa Tantra Kalacakra tingkat tinggi sebenarnya. Gajah Mada tidak akan pernah berani menghadapi Aditya Warman. Itulah kenapa ditulis di sini saling menyegani. Kan itu yang nulis buku dari Muhammad Yamin ya teman-teman. Dan di sini ada tulisan kalimat kata membangun hubungan ke Andalas. Itulah nanti ada hubungannya. Aditya Warman diduga ikut membantu. Karena mereka sudah dengan Majapahit kan sudah nggak enak, udah nggak nyaman gitulah. Karena di Majapahit waktu itu kerajaan Aditya Warman ini Melayu Minangkabau itu sudah dianggap pemberontakan. Nah, makanya Hayam Wuruk ngirim pasukan kan sesudah Aditya Warman meninggal barulah digempur. Kalau Aditya Warman masih hidup nggak akan berani Majapahit menggempur Aditya Warman ya. Teman-teman ingat itu ya. Kenapa? Kesaktian Aditya Warman sulit ditandingi sekelas Gajah Mada pun. Itulah kenapa sesudah dia meninggal kerajaan Majapahitlah menggiring kekuatan. Itu sama kasus seperti yang kami cerita tadi tentang Samudra Pasai. Waktu Merah Silu masih berkuasa, nggak berani Gajah Mada Majapahit menyerang. Nggak berani. Begitu dia meninggal kan baru diserang. Jadi mereka juga ini mengetahui juga gitu teman-teman. Ya teman-teman harus memahami ini juga. Jadi dulu itu punya kisah tersendiri. Makanya diduga Aditya Warman membantu Haru dan juga Tumihang dan untuk menghabisi Gajah Mada. Karena antara Aditya Warman dengan Gajah Mada di situ sudah musuh-musuhan. Udah musuh lah. Jadi nggak kawan lagi teman-teman, ya kan? Orang Medan bilang udah SKT mereka, SKT. Nah, kalau teman-teman orang Sumatera tahu istilah SKT, udah mantep lah itu. Itu harus mengerti ya teman-teman. Makanya diduga Aditya Warman ikut, karena Gajah Mada udah dianggapnya musuh. Gitu, oke ya teman-teman. Dan Aditya Warman itu ilmunya nggak kaleng-kaleng kawan-kawan, nggak kaleng-kaleng. Gajah Mada aja nggak berani menghadapi dia, nggak berani teman-teman. Kalau dia berani, kerajaan Majapahit sudah menyerang Aditya Warman selagi hidup, tapi kan nggak berani kan. Baca aja kisahnya teman-teman. Sesudah dia meninggal, baru Hayam Wuruk mengirim pasukan. Itu pun tidak gampang menaklukkannya. Cek aja di Google teman-teman bagaimana sulitnya kerajaan Majapahit menyerang Minangkabau. Itu aja ya. Jadi itu ada punya kisah tersendiri ya. Jadi itu yang perlu kami jelaskan.
Jadi mungkin sampai di sini aja di episode ini ya teman-teman. Next kita akan bahas salah satu demi satu. Jadi diduga semuanya ini terlibat banyak saling membantu. Karena Gajah Mada juga kan dibantu banyak pihak gitu ya kan. Dia kan nggak datang sendiri karena dia kan tahu negeri Haru nggak gampang ditaklukkan teman-teman. Ingat ya teman-teman, dia datang ke Tumihang itu masuk di dalam program Sumpah Palapa yang namanya Ring Haru, Ring Haru, Ring Haru. Karena ya Tumihang dibawa ke Kerajaan Haru dan diduga Haru mempunyai hubungan dengan Aditya Warman. Itu yang perlu kami sampaikan teman-teman. Di episode berikut kita akan lanjutkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu di episode berikutnya teman-teman.